Bertani itu mantap, menyenangkan, banyak rintangan, banyak tantangan juga dan juga banyak senangnya. Apalagi kalau kita bisa membuat tanaman kita itu panen melimpah itu juga membuat kita itu jadi semangat untuk bertani terus gitu. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya berasal dari Kota Kediri, tepatnya di Desa Kabarnejo, Kecamatan Kepung. Profesi saya saat ini, saya sebagai seorang petani. Saya lulusan sarjana pertanian. Saya dulu kuliah di Malang. Setelah kuliah di Malang, saya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan pertanian juga. Namun di situ saya merasa kurang nyaman untuk bekerja. Kemudian saya memutuskan untuk pulang kampung. Karena saya melihat di kampung saya potensi pertaniannya sangat besar. Saat memutuskan untuk terjun ke dunia pertanian, itu saya tahu akan ada banyak rintangan dan akan ada banyak jalan yang tidak mulus. Di awal saya bertani, saya tidak punya lahan karena keterbatasan lahan. Kemudian saya mencoba untuk mencari lahan sewa. Di sini lahan sewa harganya juga lumayan. Untuk 1 tahunnya kisaran sekitar 10 juta. Itu untuk luasan sekitar seperempat hektar lah. Selain itu juga susah untuk nyari tempat atau untuk nyari lahan di sini karena kebanyakan mayoritas ini juga seorang petani. Setelah saya dapat lahan dengan penuh perjuangan, dengan ya terutama untuk modalnya juga ya. Kemudian saya bingung awalnya itu mau nanam apa. Saya lihat mayoritas di sini di desa saya itu rata-rata tanamannya itu cabai. Kemudian saya mencoba untuk menanam cabai. Untuk di awal itu memang sangat susah sekali untuk tanam cabai karena juga tidak ada pengetahuan. Nah, karena juga mungkin tidak ada mentor di sini. Setelah saya coba, kemudian sharing dengan petani-petani yang ada di sini, mulailah saya berhasil untuk menanam cabai. Untuk pertama kali yang saya tanam itu cabai besar. Nah, waktu itu saya masih ingat tuh masih ada varietas Gada MK itu waktu itu. Kan sekarang sudah ganti ke Gada Evo sekarang. Untuk rintangan waktu menanam itu banyak sekali ya. Mulai dari hama, penyakit, kemudian cuaca juga. Itu tantangan-tantangan yang perlu dihadapi untuk menjadi seorang petani cabai. Dan juga untuk petani cabai itu terutama untuk cabai ya, cabai besar itu modalnya juga nggak sedikit juga. Kalau untuk hama dan penyakit yang penting di cabai itu yang paling perlu diperhatikan itu ada hama trip itu yang paling merugikan. Kemudian untuk penyakitnya itu kebanyakan dari bercak daun. Terus untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut, saya menggunakan beberapa produk-produk pestisida. Tapi ada satu produk pestisida itu yang menurut saya itu sangat bagus lah. Setiap kali saya aplikasi pestisida, insektisida, fungisida itu nggak pernah ketinggalan. Yaitu salah satu produk dari BLK. Itu untuk inseknya itu serikandi. Itu ampuh untuk membunuh ulat dan juga untuk trip. Kemudian untuk masalah serangan-serangan jamur itu saya mengandalkan produk dari BLK juga, yaitu Hajar. Walaupun yang lain juga saya pakai, cuma yang nggak pernah ketinggalan itu serikandi dan Hajar. Selain hama penyakit, faktor cuaca juga sangat perlu diperhatikan. Belakangan ini juga cuaca juga sangat ekstrim lah untuk saya juga karena mungkin ada fenomena alam. Untuk mengatasi cuaca ekstrim tersebut, biasanya saya pakai produk dari BLK juga. Salah satunya itu Swallow. Itu juga bagus untuk ketahanan tanaman, terutama di cabai saya itu. Jadi mungkin untuk di cabai ya itulah mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi mulai dari hama, terus kemudian penyakitnya juga, kondisi cuaca. Itu mungkin sedikit trik dan tips dari saya dan juga mungkin sekelas dari pengalaman saya. Kemudian buat anak-anak muda, ya jangan ragu buat terjun ke dunia pertanian. Dunia pertanian itu menyenangkan loh. Yang penting kuncinya kita harus sabar, telaten, ulet, dan juga harus mau belajar. Jadi untuk pertanian itu nggak ada habisnya untuk kalau belajar. Apalagi sekarang kita lihat juga dari program-program pemerintah juga sudah banyak yang mendukung kemajuan pertanian di negara kita juga. Tuh, terutama juga mengenai dari teknologi, pendampingan dari Kementan dan lain sebagainya. Itu juga sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Dan salah satu wujud dukungan pemerintah itu mungkin kedepannya akan ada program yaitu untuk petani muda yang mau bekerja sama dengan pemerintah itu akan dikasih gaji ya kemarin kalau nggak salah itu ada informasi kalau mau bermitra dengan pemerintah itu gaji 10 juta per bulan. Jadi jangan ragu, ayo kita terjun ke dunia pertanian, ayo kita memajukan pertanian di Indonesia. Dan yang paling penting kita harus berani untuk mencoba dan juga harus terus belajar, kita coba, kita evaluasi, kita belajar. Kemudian kalau kita sudah berhasil, jangan berhenti. Teruslah belajar dan teruslah mencoba. Percayalah, pertanian punya masa depan yang cerah dan punya kesempatan yang besar untuk mengubah wajah pertanian di Indonesia. Bertani itu mantap, menyenangkan, banyak rintangan, banyak tantangan juga dan juga banyak senangnya. Apalagi kalau kita bisa membuat tanaman kita itu panen melimpah itu juga membuat kita itu jadi semangat untuk bertani terus gitu.